Sudah 3 tahun menikah. Aku beri rumah, mobil, diriku, dan cintaku. Aku berikan segalanya untuk keluarga mereka, tapi dia karena tiket lotre palsu ingin menceraikanku. Aku ingin menceraikanmu. Aku sudah muak denganmu. Gadis manja dari kota ini, kau dapat balasannya sekarang. Ayam mandul, seperti kamu, berani membantah, pukulan bagus. Mereka semua tidak tahu kemenangan lotre 100 juta itu palsu. Dan semua yang dia miliki sekarang rumah, mobil, bahkan tanah yang diinjak orang tuanya. Semuanya milikku. Dia ingin bermain, aku akan bermain sampai akhir. Pengacara Gu. Aku ingin Lin Hao keluar tanpa sepeser pun. Aku awalnya anak tunggal, di kota Hu. Dibesarkan dengan penuh kasih sayang orang tua. 3 tahun lalu demi menikah dengan Lin Hao, aku bertengkar dengan orang tuaku berkali-kali. Bukan kami meremehkan Lin Hao, tapi dia berasal dari desa dan sekarang tidak punya apa-apa. Kau menikah dengannya. Kalau menderita. Paman, Bibi. Aku bersumpah, seumur hidupku hanya mencintai Wan Wan seorang. Ma, Pa, aku percaya Lin Hao. Dia pasti akan baik padaku. Tapi aku bersikeras menikahi Lin Hao, untungnya dia juga berprestasi. 3 tahun ini dia sangat perhatian padaku, kami hidup bahagia. Tiket lotre gores palsu ini, kenapa aku belum membuangnya? Diberi dari acara prank di pinggir jalan. Katanya, siapapun bisa menang 100 juta. Benar-benar membosankan. Kau sudah bangun, suamiku. Kau capek, istriku harus menyetir jauh. Tidak ada cara. Di kampungku, perayaan Qingming harus makan bersama dan sembahyang leluhur. Kerabat dan teman sudah datang, ayo kita masuk. Ma, Pa, Sudah pulang. sudah pulang, sayang. Kapan Suan beli lotre? Kau dan ayah baik-baik saja? Baik-baik saja. Kalau begitu aku masuk duluan. Pergilah. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan. 100 juta. Aku menang 100 juta. Ma, Pak aku menang lotre. Apa? Berapa banyak? 100 juta. 100 juta, 100 juta. Sebanyak itu? Ya Tuhan, pasti leluhur menunjukkan kekuatan. Memberkati Lin Hao, keluarga kita. Beneran atau palsu? 100 juta. Keponakan. Kali ini kalian suami istri akan kaya raya. Apa suami istri? Ini anakku yang menang. Bukan Suan itu ayam mandul, tidak ada hubungannya. Benar nak 100 juta ini. Semua milik kita. Jangan sampai Suwan tahu. Ma, Pa, sudah bisa makan. Kenapa kalian semua berdiri di pintu? Tidak apa-apa, menantu. Kami akan segera ke sana. Nah, aku bilang padamu, kita punya 100 juta ini. Kita bisa cari istri yang lebih baik. Kalau tidak, kita cari kesempatan. Ceraikan saja. Ayo, minum sepuasnya. Sebentar. Ini meja untuk kepala keluarga, pihak suami. Kamu perempuan, jangan ikut duduk di meja ini. Tapi aku selalu duduk di sini sebelumnya. Dulu ya, dulu. Mulai hari ini, peraturan keluarga besar, Lin, adalah menantu perempuan. Tidak boleh ikut makan di meja. Apa? Betul kamu dan Xiao Hao sudah menikah 3 tahun. Sudah waktunya kamu diberi aturan. Ini tempatmu makan. Bukannya itu tempat anjing diikat? Kalian menyuruhku makan sama anjing. Sudah diberi makan saja. Sudah bagus. Masih saja mengeluh. Kamu pikir kamu putri raja? Putri manja dari kota. Terlalu manja. Apakah kamu tidak menganggap keluarga Lin juga meremehkan Xiao Hao kami? Betul. Aku tidak kalian yang duluan menghinaku. Mas tolong katakan sesuatu untukku. Diam kamu. Hari ini aku ingin cerai denganmu. Lin Hao, kau pukul aku. Dan mau cerai denganku? Kamu gila. Kamu nih masuk ke keluarga kami.
Harus patuh pada aturan keluarga kami, ibuku menyuruhmu makan tai, kamu juga harus patuh memakannya, kira dia putri bangsawan. Pura-pura apa? Lin Hao, kok kamu jadi begini? Ikut-ikut mereka menghinaku. Menghinamu itu berkahmu. Pepatah bilang, ada 3 bentuk durhaka. Tidak punya anak adalah yang terbesar. Lin Hao, di keluarga kami sudah menikah denganmu. 3 tahun, belum juga punya anak. Anakku cerai denganmu, bukankah seharusnya? Kamu seorang wanita, fokus pada pekerjaan, bahkan tidak bisa melahirkan anak. Sungguh mempermalukan keluarga Lin kami. Pak, Bu, ini alat pijat impor, bagus untuk bahu dan leher. Dan suplemen ini, kalian harus sering makan ini. Bagus untuk kesehatan. Ini pasti mahal ya. Wan Wan benar-benar berbakti. Rumah pernikahan ini besar sekali. Sungguh megah. Nenek moyang keluarga Lin kami berkah. Baru bisa mendapatkan menantu yang baik seperti ini. Pak, Bu, ada sesuatu. Mau bicara dengan kalian berdua. Rumah pernikahan ini saya bayar lunas sendiri, dan rumah di kampung tempat kalian tinggal. Saya habiskan semua tabungan saya. Saat ini pengeluaran kami berdua sudah tidak cukup. Jadi, kami berencana 2 tahun ini bekerja keras dulu, berusaha naik jabatan dan naik gaji, sementara tidak punya anak dulu. Nanti setelah stabil, kami akan persiapkan kehamilan dengan baik. Boleh? Apa? Sementara tidak. Itu tidak bisa. Aku ingin punya cucu. Wan-wan rumah di kampung sudah dibelikan untuk kita. Ini kan bagus. Anak 2 tahun lagi saja. Tidak usah buru-buru. Ya, terserah Wan Wan. Kami tinggal tunggu cucu aja. Tidak usah buru-buru beberapa tahun ini. Selama 3 tahun ini aku setulus hati merawat mereka. Tapi di mata mereka, aku cuma ayam betina yang enggak bisa bertelur. Dulu kalian bilang begitu, sekarang malah nyalahin aku nggak punya anak. Lin Hao, apa kamu juga berpikir begitu? Maksud orang tuaku, itulah maksudku. Kamu apa? Kamu nggak melahirkan anak untuk keluarga Lin? Kalau di zaman dulu, kamu akan dimasukin ke keranjang babi. Kamu masih punya muka teriak-teriak di sini? Apa aku yang nggak punya anak? Kenapa nggak tanya anakmu apa itu masalahnya? Wanita. Apa katamu? Hari ini aku mau cerai sama kamu, aku sudah muak sama kamu. Gadis kota ini akhirnya begini, ayam mandul. Ini berani membantah. Pukul bagus. Lin Hao menikah 3 tahun. Nggak pernah sentuh aku sedikit pun? Kenapa hari ini jadi begini? 3 tahun. Aku tahan kamu selama 3 tahun, aku nggak mau tahan lagi karena aku sudah kaya. Iya, Lin Hao, kita sukses. Nggak perlu lagi ayam mandul sepertimu. Nak keluarin, tunjukin padanya. Ini modal aku. Bukankah itu lotre palsu untuk iseng? Jadi kalian tiba-tiba bersikap begini padaku hari ini karena kalian kira menang 100 juta. Kenapa iri? Mau bagaimana lagi, siapa suruh kamu nggak punya anak untukku, nanti banyak wanita yang punya anak untukku. Menyesal sudah terlambat. Kamu tahu nggak lotre itu adalah? Hauge, Kamu tahu nggak tiket lotre itu? Lin Hao, kamu benar-benar menang 1 miliar. Xiu Hui Hui, kenapa kamu ada di sini? Karena aku dan Lin Hao adalah teman kecil yang tumbuh bersama sejak kecil. Lin Hao, kamu hebat. Berani menang sebanyak ini, hebat banget. Lin Hao, bukankah kamu bilang padaku, Dia tetangga kampung halamanmu. kalian sedang apa? Suan, kamu sibuk kerja, mungkin tidak tahu. Setiap kali Lin Hao shift malam, sebenarnya dia menemani aku menikmati malam yang indah. Lin Hao, rupanya kamu selama ini menipuku. Aku selalu mengira kamu hanya baik hati. Rupanya malam-malam yang katanya membantu kamu di ranjang wanita lain. Mas, mau kemana? Pipa air tetangga bocor. Aku pergi sebentar, segera kembali. Mas, perjalanan dinasku segera selesai. Nanti aku bawakan oleh-oleh ya. Baiklah, Kamu lagi ngapain? Ini tidak seperti rumah kita. ini. Aku di rumah tetangga, pipa air di rumahnya tersumbat. Aku lagi bantu perbaiki. Mas, kamu baik sekali. Pulang cepat ya. Baik, dadah. Aku sudah memberinya kepercayaan penuh. Tapi tidak menyangka. Rupanya aku seperti orang bodoh. Dipermainkan mereka. Lin Hao, kamu tega mengkhianati. Mengkhianati kenapa?
Hui, kami kemampuannya lebih baik darimu, tidak seperti kamu, yang kaku perempuan kerja sepanjang hari. Aku sudah bosan lama. Hui. Jangan-jangan di perutmu sudah ada cucuku yang besar? Selamat. Hui, kamu benar-benar pahlawan keluarga kami. Bagus sekali. Keluarga Lin punya penerus. Semua gara-gara kamu. Suan kamu yang membuatku tidak bisa menggendong cucu. Lin Hao, tenang saja, aku tidak akan seperti Suan. Aku pasti akan melahirkan anak laki-laki gemuk untukmu. Anak di perutnya itu punya siapa? Belum tentu. Kalian belum tahu ya, rumah sakit sudah mendiagnosis. Lin Hao menderita sperma lemah, sama sekali tidak bisa punya anak. Suan, apa yang kau omongkan? Baiklah, aku akan jujur padamu. Awalnya aku tertarik padamu, statusmu sebagai anak tunggal di Shanghai. Aku sudah memperhitungkannya. Sebelum menikahimu, kamu pikir, siapa yang mau perempuan sepertimu? Cuma tahu kerja sepanjang hari, wajah muram seperti mayat, diranjang juga seperti ikan mati. Hui ini yang disebut wanita sejati kamu. Tidak pantas menyentuh kakinya. Lin Hao, kamu bikin aku muak. Lin Hao, benar. Perempuan ini harus bergantung pada laki-laki. Lin Hao sekarang nilainya 1 miliar, kamu tidak pantas untuknya. Benar, anakku begitu hebat. Nanti setelah punya uang, apa yang tidak bisa dilakukan? 3 tahun ini semua terhambat olehmu. Kamu sekarang segera cerai dengan anakku lalu pergi dari keluarga Lin. Lin Hao, kamu yakin karena selembar kupon undian cerai denganku? Apa kamu tidak takut kalau itu palsu? Jangan kentut, ya. Lotre ini mana mungkin palsu? Bang Hao, dia cuma iri karena nggak bisa dapetin. Kamu ini konyol sekali, sungguh. Suan, aku lihat kamu. Sepertinya kamu ingin aku seumur hidup selalu diinjak-injak olehmu, kan? Sayangnya aku sudah bangkit. Aku punya uang sekarang. Kamu ini, seumur hidupmu nggak bakal dapat angka segini. Aku tinggal ulurkan tangan, dapat. Baiklah, aku ingin lihat. Bagaimana kamu bisa dapetin dengan ulur tangan? Sebelum itu, kamu harus bercerai dengan anakku dan harus pergi tanpa bawa apa-apa. Aku pergi tanpa bawa apa-apa? Dekorasi rumah pernikahan pakai uangku, mobil di depan pintu itu juga aku beli lunas. Bahkan rumah yang kalian pijak ini juga aku yang biayai. Kenapa aku harus pergi tanpa bawa apa-apa? Jangan asal bicara. Apa yang salah dari ucapanku? 3 tahun ini, dia di rumah main game terus. Makanan, pakaian, barang kalian, bahkan tanah yang kalian pijak adalah milikku. Kalau bukan karena aku, keluarga kalian sudah lama kelaparan. Masih ingin aku pergi tanpa bawa apa-apa? Mimpi. Suan, jangan kira kamu bisa cari uang receh, lalu bisa menginjak-injak kami. Hari ini, kalau kamu tidak setuju, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Benar. Antingmu, bajumu, bukankah semuanya dengan anakku dibeli setelah menikah? Itu properti bersama suami istri. Harus satu persatu dicopot baru boleh pergi. Betul. Semua lepaskan. Satu pun jangan ada yang tersisa. Warga, bantu aku copot pakaiannya. Lepaskan aku. Lin Hao, kamu bajingan. Lepaskan aku. Enyah, semuanya enyah. Pergi. Semuanya pergi. Suan, kamu gila? Lin Hao, hari ini, 1 tiket lotre membuatku benar-benar melihat siapa dirimu. Kamu bukan hanya orang yang tidak tahu terima kasih, tetapi juga laki-laki yang lebih buruk dari babi dan anjing. Kamu. Bercerai boleh, tapi hari ini, kalau aku tidak bisa keluar dari sini, orang tuaku sampai mati pun tidak akan melepaskan kalian. Baiklah. Kamu Setuju bercerai, itu saja. Besok ketemu di kantor catatan sipil. Enyah. Bukannya kamu hebat? Mobilmu sudah aku rusak. Kalau bisa, jalan kaki pulang. Lin Hao, aku pasti akan membuatmu atas semua yang kau lakukan hari ini. Membayar harga yang mahal. Jalan saja tidak stabil. Mau aku kasih beberapa uang? Biar kamu beli sepatu. Tinggalkan barang-barangku.
barang yang rusak, dan orang, aku tidak mau. Kamu sok suci, kamu. Nanti setelah aku menukarkan hadiah, pasti akan menangis dan kembali memohon padaku. Pengacara Gu, aku ingin membuat Lin Hao pergi tanpa bawa apa-apa. Pernikahan 3 tahun, ternyata hanya lelucon. Aku memberikan segalanya, yang ku dapat, hanyalah kepalsuan. Untung ada karcis gores palsu, membuatku sadar semua ini. Xiao Hao akan sukses besar. Ajak seluruh desa ya. Hebat, hotel di Hao termahal di kota. Xiao Hao murah hati, traktir warga sekampung, habiskan ratusan ribu, tanpa berkedip. Orang miskin mendadak kaya, aku ingin lihat bagaimana kau mengakhirinya. Blokir kartu Lin Hao. Lin Hao, kita selesai. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri, bagaimana kau sedikit demi sedikit, kembali menjadi pemuda yang tak punya apa-apa. Hei Suan, kenapa kau blokir kartuku? Pak, kalian pesan sarang burung walet, sirip hiu, abalon tak terhitung. Setelah dibulatkan, totalnya 200.000. Berapa? 200.000. Dengar Suan, cepat keluar bayar. Dengar, Suan, cepat datang bayar. Lin Hao, kita sudah bercerai. Kenapa aku harus bayar untukmu? Aku bilang, bukankah dulu selalu seperti ini? Apa yang kamu rewel sekarang? Dulu? Tidak peduli seberapa larut, selama kamu menelepon. Maaf, berapapun aku bayar, aku langsung buru-buru pergi membayar untukmu. Ambil, baik, terima kasih. Sayang, aku bantu. Sini. Sayang, kamu tidak apa-apa. Ini aku, kamu tidak apa-apa. Ayo. Tidak peduli seberapa sakit radang ususku. Selama kamu bicara, aku berusaha keras memenuhi permintaanmu. Hei, sayang. Sayang, orang tuaku mau beli alat pijat, dan anak paman dan bibi mau sekolah, kamu belikan dia mesin belajar. Kenapa kerabatmu minta uang lagi? Sudah berapa kali ini? Sayang, menurutku, kita juga harus memikirkan rumah tangga sendiri. Sayang, dulu kerabat di desa semuanya membantu aku, dan kamu tidak mau suamimu dipandang rendah, kan? Baiklah, aku transfer untukmu. Bahkan keluargamu, permintaan orang di desamu, semuanya aku penuhi. Tapi yang kudapat adalah pengkhianatanmu. Apa kau pikir aku ini orang bodoh? Lin Hao, aku bilang, kali ini aku tidak akan memberimu 1 sen pun. Kamu perempuan jangan tidak tahu diri, besok setelah aku menukar hadiah, hari ini, aku tidak segan-segan mengembalikan semuanya padamu. Tukar hadiah? Baiklah, aku tunggu. Tapi jangan lupa, besok jam 10 pagi, KUA untuk bercerai. Hei. Besok setelah aku menukar hadiah, akan kubuat kau menyesal. Tuan, maaf, bagaimana pembayaran 200.000 ini? Tuan kecil ini punya banyak uang. Aku pinjam dulu. Benda ini, bagus tidak? Bagus. Pembayaran berhasil, Tuan. Terima kasih. Besok setelah tuan kecil menukar 100 juta. Uang kecil, lanjut makan, lanjut minum.
Kalian berdua yakin ingin bercerai? Yakin? Tentu saja. Wanita macam ini diberi gratis pun aku tidak mau. Baik, sekarang ada masa tunggu 1 bulan untuk bercerai. Kalian bisa datang lagi sebulan lagi, baru resmi bercerai. Ribet sekali. Aku tahu, terima kasih. Suan, sekarang kamu berlutut memohon padaku, mungkin aku masih akan memberimu sedikit uang. Memberiku uang? Semua pengeluaranmu sebelum dan sesudah menikah, aku yang memberikannya padamu. Kamu punya uang berapa? Zaman sekarang beda dengan dulu. Aku sekarang punya lotre 100 juta, jauh lebih banyak dari uangmu. Meskipun, kemarin kamu tidak datang membayar untukku, tapi, aku orang besar tidak menghitung kesalahan kecil. Seperti kata pepatah, sehari jadi suami istri, 100 hari budi. Ini anggap saja sebagai uang ceraimu. Kamu, hanya bernilai 300 yuan ini. Aku sarankan kamu, jangan tidak tahu diri. Pernikahan 3 tahun, hanya bernilai 300 yuan. Baiklah, uang ini aku terima. Oh ya, nah, gitu dong. Tamparan ini, buat kamu, laki-laki yang hidup dari uang istri, 3 tahun, apa kamu pernah menghasilkan 1 sen pun, seluruh keluargamu aku yang hidupi. Berani memukulku, kamu pantas. Kamu, tamparan ini, buat kamu, laki-laki yang lebih rendah, dari babi dan anjing, aku memberimu makan dan pakaian, membuat keluargamu hidup tanpa khawatir. Kamu punya wanita simpanan di luar, bahkan keluargamu merobek bajuku. Hati nuranimu dimakan anjing. Tamparan terakhir, buat kamu, bodoh yang bermimpi di siang bolong. Lotre kamu itu palsu, tidak ada 1 sen pun. Kamu tunggu saja jadi orang miskin. Suan, tunggu saja. Tunggu aku mencairkan lotre. Aku akan menggebukmu dengan uang. Pengacara Gu, materi yang kamu minta saya siapkan sudah siap semua. Ini bukti kepemilikan properti pribadi saya, dan laporan visum. Bagaimana? Apakah menurutmu Lin Hao bisa keluar tanpa sepeser pun? Nyonya Su, bukti-bukti ini cukup untuk membuktikan rumah pernikahan, mobil, rumah lama, semuanya adalah harta pranikah Anda. Lin Hao tidak punya hak untuk campur tangan. Saya akan mengurus prosedurnya untuk Anda. Bahkan jika akhirnya harus ke pengadilan perceraian, kita yang pasti menang. Baik. Halo? Su, ya, saya dari Komite Desa Kampung Halaman Lin Hao. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, soal pembongkaran rumah tua keluarga Lin. Bagaimana pertimbanganmu? Saya sudah pertimbangkan. Saya setuju pembongkaran, tapi sebagai pemilik rumah, uang ganti rugi harus ditransfer penuh ke rekening saya. Baik, tidak masalah. Hari ini saya ajukan permohonan. Pastikan uangnya masuk ke rekeningmu. Baik. Lin Hao, saya sudah tidak sabar melihat wajahmu setelah mencairkan hadiah. Tak punya apa-apa, dan terusir tanpa sepeser pun. Terima kasih, pengacara Gu. Sama-sama, Nyonya Su. Saya pergi. Baru saja cerai pagi, sore sudah cari pelarian. Tak kira kakak begitu haus ya? Suan, kamu tidak setia. Kalian berdua, jaga mulut kalian. Aku tidak seperti kalian yang tak tahu malu. Siapa yang tak tahu malu? Siapa yang manja yaitu yang kuomong. Bang Hao, lihat dia. Siapa yang kasih kamu nyali berani-berani sama Hui-Hui? Aku mau kasih kamu beberapa ratus setelah cair, buat senang-senang. Sekarang makan angin saja kamu. Cairin hadiah? Kamu nggak takut sia-sia? Takut? Takut apaan? Takut. Yang harus takut itu kamu. Nanti aku jadi miliarder? Kamu akan merangkak minta ampun, aku malas lihat kamu. Betul, Bang Hao benar. Perempuan seperti dia, sungguh tidak tahu diri. Kita nggak usah pedulikan dia, yang penting cairkan hadiah. 100 juta, aku sudah siapkan karung, tidak tahu cukup atau tidak, nanti. Aku sudah suruh orang tuaku datang. Nanti kita langsung bawa uangnya. Kamu memang pintar. Ayo cairin. Oh ya, Suan. Nanti setelah aku dapat 100 juta. Jangan datang merayu ya. Lin Hao, setelah tahu kupon itu palsu, jangan sampai kamu yang merayuku. Lin Hao, ya? Pinjaman harus dibayar. Bang Long, kenapa ada di sini? Bang Long, kamu kenapa di sini? Penagih utang datang. Pertunjukan dimulai.
Bang Hao dia terkenal kejam. Kabarnya orang yang pinjam uang padanya dan gak bisa bayar dipaksa kerja paksa di Myanmar Utara. Kamu ngapain? Mau ngapain sama anakku? Mak tua anakmu punya utang. Bayar utang itu sudah seharusnya 2.500.000. Kalau hari ini kurang 1 sen orang tua, lemah, pengecut, dan ibu hamil. Semuanya akan kena pukul. Kok bisa 2.500.000? Aku cuma pinjam 200.000. Bunga berbunga, ngerti nggak? Ya jadi 2.500.000. Kalau kurang 1 sen kaki patah. Tunggu. Siapa bilang dia nggak bisa bayar? Anakku menang lotre. 100 juta. Kamu punya 100 juta? Lihat, 100 juta. Lihat nggak? Lihat. Tiket lotre 100 juta. Hanya 2.500.000. Nggak ada artinya. Apa ini benar-benar ada hadiah sebesar itu? Ya pasti dong, tunggu. Setelah aku menang lotre, aku bayar utang pokok plus bunga dan aku kasih kamu 10.000 buat minum teh. Oke, kamu masuk tukarkan. Aku tunggu di sini. Kalau nggak bayar utang, kaki patah. Ayo masuk. Pinjaman nggak kebayar, penagih utang di depan pintu. Lin Hao, aku mau lihat, nanti kamu bisa tukar jadi apa? Aku mau tukar lotre. Pak, tiket lotre ini kayaknya nggak bener. Ada yang salah. Buka matamu lebar-lebar. Ini tiket lotre 100 juta. 100 juta. Cepat cairkan hadiah kami, jangan kurang sedikit pun. Tapi tiket 100 juta ini aku bahkan belum pernah melihatnya. Bagaimana kalian bisa membuktikan ini asli? Kenapa ini palsu? Kamu tidak mau membayar, ya? Percaya atau tidak, aku akan hancurkan tempat ini. Kamu bilang apa? Aku sudah duduk di sini lama. Kamu bilang tiket ini palsu? Percaya atau tidak, aku bunuh kamu. Dia tidak mau bayar. Bukan aku tidak mau bayar. Tapi mesin ini rusak. Ini tidak bisa verifikasi keaslian tiket. Harus tunggu 3 hari sampai diperbaiki. Apa? Kalau begitu, begini saja. 1 tangan 1 juta. 2 tangan ditambah lidah ini. Total 2.500.000, utang lunas. Kak, tolong berbaik hati. Ampuni anakku. Berikan dia 3 hari. Hanya 3 hari. Dia akan segera bayar. Oh iya. Menantu perempuanku punya uang. Suruh dia bayar. Iya. Kemari. Cepat. Bayar utang anakku. Lepaskan. Aku sudah cerai dengan anakmu. Kenapa aku harus bayar utangnya? Dasar kamu ini. Anakku Lin Hao sudah menikah denganmu 3 tahun. Kamu tidak mau keluar 1 sen pun. Hatimu dimakan anjing, ya? Tidak masuk akal. Dasar serigala tak tahu balas budi. Anakku, buta mata, sampai menikahimu. Suan, hubungan kita 7 tahun, kamu tidak bantu sedikit pun. Tidak takut dikutuk? Sayangnya, yang pantas dikutuk itu kamu. Kamu? Kamu tidak anggap aku manusia? Kalau tidak bisa bayar, hari ini aku bunuh kamu. Aku punya rumah. Aku punya rumah. Apa katamu? Aku punya rumah. Kamu yakin itu rumahmu? Diam kamu. Dasar anak durhaka. Lin Hao kami membiarkanmu tinggal di rumah itu selama 3 tahun. Kamu tega melihatnya mati begitu saja. Muka tebal sekali. Rumah pernikahan itu, sejak kapan jadi milik anakmu? Kalian sudah menikah. Milikmu kan juga miliknya. Selama 3 tahun ini, kamu makan milik anakku. Tinggal di rumah anakku. Disuruh bayar utang sedikit saja tidak mau. Bangsat. Di dunia ini, kok ada orang durhaka sepertimu? Keluarga kami benar-benar buta. Sampai menerima menantu sepertimu. Kamu memang jago memutarbalikkan fakta. Aku bilang padamu, aku sudah cerai dengannya. Aku tidak akan bayar sepeser pun. Rumah juga tidak akan kujadikan jaminan. Suan, kamu benar-benar mau setega itu? Kamu dulu yang tega. Kamu tidak bisa bayar utang. Bukannya ibumu masih punya perhiasan dan gelang baru? Oh iya, yang dipakai wanita ini. Bisa juga untuk bayar utang. Apa yang kamu lakukan? Ini baru dibelikan anakku untukku. Jangan ambil gelangku. Lepaskan. Milikmu. Cepat. Jangan lepaskan aku, gelangku. Jangan bergerak. Anting.
Dulu kalian melakukan ini padaku. Hukum karma berlaku. Hari ini biar kalian rasakan, rasanya dirampok habis-habisan. Kalung? Ini. Anggap saja ini bunganya. Ayo, ayo kemari, tanda tangan dan cap jempol. 3 hari lagi aku mau lihat 4 juta. Kalau tidak ada, rumahmu jadi jaminan. 4 juta. Ini terlalu. Terlalu apa? Bunga berbunga, tahu? Bukannya sudah dikonfirmasi di HP sebelumnya? Kenapa sekarang tidak setuju? Tidak berani. Kalau rumahnya tidak ada, aku akan melepas bagian tubuhmu, jual untuk bayar utang. Kalau tidak tanda tangan, aku langsung potong tanganmu. 2 pilihan, pilih 1. Aku tanda tangan. Lin Hao, semua yang kau miliki sekarang dariku. Setelah cerai, aku ingin lihat, apa masih ada rumah yang bisa kau jaminkan untuk bayar utang? Cap jempol. Oh iya. 3 hari lagi jam 10 pagi, di sini lagi, kalau rumahnya tidak ada, aku akan menguliti kamu minggir. Mas Lin. Lihat, sekarang perhiasanku sudah tidak ada. Bagaimana dong? Lotre ini palsu, kan? Masa lotre ini palsu? Nak, jangan sampai rumah di kampung dijaminkan. Itu untuk pensiun aku dan bapakmu. Tenang, Ma tidak akan. Aku akan menjaminkan rumah pernikahan Suan. Oh iya, nanti malam kita pergi rampas. Baik. Ayo. Wah, tahu juga memberiku tempat. Mana keberanianmu tadi siang? Sekarang baru takut? Rumahnya ditinggalkan untukku? Mas Lin, rumahmu besar dan cantik, kalau sampai dijaminkan, aku agak sayang. Setelah 3 hari aku cairkan 100 juta itu, rumah jelek ini aku tidak peduli. Nanti tinggal di villa besar. Mas Lin, kamu baik sekali. Lin Hao, jangan-jangan kamu lupa. Siapa pemilik rumah ini? Aku sebagai pemilik rumah. Bisa kapan saja membuat kalian tidak punya rumah. Kak Hao, lihat Kak Suan. Kayaknya seperti anjing yang terusir dari rumah. Benar mirip anjing yang terusir Suan, kau juga kena. Putri kaya raya cerai sama aku tetap harus membereskan barang pergi dari sini, kan? Lin Hao, kau lupa. Rumah ini siapa yang beli? Jangan pamer di sini. Memang kau yang beli? Terus? Aku bilang, milikmu adalah milikku. Sekarang kau adalah anjing yang terusir dari rumah. Sekarang untuk wanitaku ambilkan air buat cuci kakinya dulu baru pergi. Kau suruh aku cuci kakinya. Kak Hao sungkan Kak Suan kan putri kaya raya, mana mungkin dia mencuci kakiku? Putri kaya apaan? Setelah cerai denganku, dia hanyalah anjing yang diusir dari rumah. Ayo, cepat. Baik. Kau lihat? Perempuan macam Suan. Memang perlu dijewer. Kak Hao memang hebat bikin dia tunduk. Apaan putri kaya? Anak tunggal Huceng. Omong kosong. Setelah cerai denganku, dia bukan siapa-siapa, tetap harus aku injak dengan kejam. Air toilet. Biar kalian minum sepuasnya. Bajuku dan riasanku Suan dasar perempuan gila. Suan, kamu gila. Semangkuk air toilet ini. Khusus untuk kalian, sepasang kekasih kecil ini. Gimana, suka? Suan, aku hajar kamu. Perempuan tidak tahu malu, berani masuk rumahku, suruh aku cuci kakimu. Apa kau pantas? Berani pukul wanitaku. Anjing tak tahu, terima kasih, makan minum dariku, berani bawa wanita datang ke rumah, menguasai rumahku. Kamu pikir kamu siapa? Aku lawan kamu. Pukul. Pukul. Lebih baik panggil satpam dan tetangga. Biar mereka lihat semua, bagaimana kau pukul mantan istrimu. Perlu aku teriak? Kamu tunggu saja.
Tunggu. Tunggu lihat dihajar penagih utang. Baiklah, aku sangat menantikan. Kamu. Kamu keluar malam-malam. Mau cari pria tampan tadi siang? Aku ini miliarder. Jangan menyesal. Halo, agen properti. Aku mau jual rumah pernikahan dengan harga yang sudah disepakati, besok balik nama. Baik. Yang menyesal seharusnya kamu. Lin Hao, kamu tunggu kehilangan segalanya. Hidup di jalanan. Papa, Mama. Nanan, kamu akhirnya pulang. Soal orang itu yang memukulmu, kami sudah dengar. Bilang apa aku dulu? Lin Hao itu bukan orang baik. Ceraikan, harus ceraikan. Maaf, Papa, Mama. Dulu tidak dengar kalian. Pulang saja sudah bagus. Omong kosong apa sih? Mulai sekarang, kita di rumah saja. Mama yang rawat kamu. Benar. Anakku tidak terima perlakuan itu. Keluarga kita tidak kekurangan uang itu. Papa menghidupimu seumur hidup. Terima kasih Papa, Mama. Ini baru rumah. Tempat yang memberiku kehangatan, bukan penjara Lin Hao itu. Tunggu sampai hari dia menukar hadiah, aku pasti membuatnya membayar harga yang pantas. Kak Hao, 100 juta mikir aja sudah bikin deg-degan. Besok bisa tukar hadiah? Tentu saja besok kita jadi kaya, nanti ajak kamu beli tas. Beli yang termahal. Beneran? Suami, kamu baik sekali. Tapi, 100 juta terlalu banyak. Besok pergi tukar hadiah pasti ramai dan banyak mata. Gimana kalau ada yang incar dan rampok? Iya juga. Gimana dong? Gini aja. Besok kita pergi lebih pagi. Pergi sebelum subuh. Tukar dulu hadiahnya, setelah uang di tangan baru urusan lain. Suami, kamu pintar. Mau kabur? Jangan harap. Halo, Kak Long, aku barusan lihat Lin Hao pergi ke arah toko lotere. Iya, sekarang. Orang ini pasti mau kabur, aku akan hadang dia sekarang. Nona Su, makasih. Sama-sama. Lin Hao, hari ini adalah awal mimpi siangmu hancur, awal kehancuran keluargamu. Buka pintu cepat, buka, saya mau tukar hadiah. Kok kamu lagi? Bukannya bilang 3 hari lagi? Ini kan hari ketiga, cepat tukarkan. Ini. Cepat. Cepat dong, periksa ini 100 juta. Cepat. Tunggu sebentar ya, saya panggil orang untuk verifikasi. Cepat. Kenapa kamu panggil satpam? Verifikasi tiket besar harus ada saksinya, perlu saksi, itu aturannya. Kalau begitu cepat. Mas Hao, kenapa lama sekali? Nggak apa, sebentar lagi selesai. Pak, tiket Bapak ini palsu. Masa sih? Coba periksa lagi. Berapa kali pun diperiksa tetap palsu. Ini cuma kartu gosok prank. Bukan tiket resmi sama sekali. Omong kosong. Tadi jelas saya gosok dapat 100 juta. Kamu mau ambil tiketku sendiri. Pak, harap tenang. Saya tahu kalian bersekongkol. Bersama-sama, ambil tiketku. Mas Hao. Nak. Nak, kamu kenapa? Nak, kamu kenapa? Nak, Dia bilang tiket ini palsu. Tidak bisa ditukarkan. Anakku menang 100 juta. Berani kamu tidak bayar? Kamu meremehkan kami orang desa ya? Percaya atau tidak, aku hancurkan tokomu? ya, hancurkan. Siapa lagi yang berulah? Aku panggil polisi. Tiket ini memang palsu. Lihat sendiri.
Tiket tidak valid. Mustahil. Aku jelas menggores dan dapat 100 juta. Pasti mesinnya rusak. Ya, mesinnya rusak. Mesin ini tidak rusak, yang rusak mungkin otak kalian. Kalian belum pernah lihat kartu gores prank. Siapapun gores bisa dapat 100 juta. Itu cuma bercanda. Diam-diam datang tukar hadiah? Kau bosan hidup? Longge, aku, bukannya bilang mau tukar hadiah? 100 juta, mana uangnya? Dia bilang tiketnya palsu. Palsu? Berani kau menipuku? Sini, kau keluar. Hauge, Nak, Busu. Rumah Anda sudah dikunci. Sesuai permintaan Anda, kami ambil kembali kuncinya, resmi dijual. Sekarang tidak ada yang bisa membuka pintunya. Baik, terima kasih. Ingat, siapapun dengan surat apapun tidak boleh membuka pintu. Saya paham, hak milik ada pada Anda. Anda yang putuskan. Baik, terima kasih. nak, kakak kau. 4 juta. Kurang 1 sen pun, aku bunuh kau. jangan pukul anakku. Jangan pukul, kumohon. Jangan pukul anakku. Utang harus dibayar, itu sudah seharusnya. Persetan. Lihat aku. Berhenti memukul. Suamiku, cepat tolong Xiao Hao. Mana aku bisa melawan mereka? Keluarga kami benar-benar tidak punya uang. Tidak punya uang? Bukannya ada rumah? 1 rumah pengantin. 1 rumah lama? Sekarang bawa aku ke sana. Rumah pengantin. Rumah pengantin ada di kota. Aku antar kalian. Kalau kau berani mempermainkanku, kau akan kulempar dari atas. Ayo. Ayo. Suan, kamu ini perempuan. Memberiku tiket lotre palsu? Kamu membuatku celaka. Aku yang memberimu? Itu yang kuterima di pinggir jalan, kupon undian prank. Sejak kapan itu jadi pemberianku? Kamu taruh di mobil ini kan untukku? Aku taruh di mobil? Apa aku suruh kamu menggosoknya? Apa aku suruh kamu pegang tiket lotre dan bercerai denganku? Apa aku suruh kamu bawa seluruh keluargamu, memukulku, memarahiku, dan merobek pakaianku? Sudah kubilang dari dulu, tiket lotre itu palsu. Kamu sendiri yang tidak percaya. Siapa yang bisa disalahkan? Aku tidak peduli. Kamu yang menyebabkan aku berhutang 4 juta. Kamu harus bertanggung jawab. Tanggung jawab? Aku menghidupi keluargamu selama 3 tahun. Sudah cukup bertanggung jawab. Kamu sebaiknya pikirkan sisa hidupmu bagaimana cara membayar 4 juta itu. Kamu tidak boleh pergi. Pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Nak. Perempuan, kamu akan mati mengenaskan. Berhenti memaki pengecut, tunjukkan jalan. Benar, aku masih punya rumah pernikahan. Aku akan mengantarmu ke sana. Ini bercanda, beri aku penjelasan. Bukan, Bang. Rumah ini selalu milikku. Aku nggak pernah setuju jual, loh. Iya dong, tadi malam kita masih tinggal dengan tenang, mana mungkin tiba-tiba dijual? Nah, itu dia. Perempuan Suan itu udah ganti kuncinya. Rumahmu sendiri, kok nggak tahu mau dijual? Kau bercanda denganku? Percaya nggak? Hari ini aku potong tanganmu untuk bayar utang. Jangan, Bang, aku harus tanya dulu, kan? Aku telepon istriku dulu. Telepon. Halo, Suan. Ada apa dengan rumah ini? Aku nggak pernah setuju. Kenapa tiba-tiba dijual? Rumahku, aku nggak boleh jual? Dasar perempuan, rumah ini anakku tinggal 3 tahun, jadi milik anakku. Apa hakmu menjualnya? Apa hakmu menjualnya? Sayang, Seorang perempuan berani jual rumah anakku yang jadi kepala keluarga. Rumah ini jelas milik keluarga Lin. Suan, aku perintahkan kau, sekarang juga, segera bawa sertifikat rumah. Dan kunci itu ke hadapanku. Ini rumahku.
Rumahmu. Apakah sertifikat rumah atas namamu? Kamu pernah bayar cicilan? Apa kamu pernah keluar uang 1 sen pun? Lin Hao, aku bilang. Dulu kamu makan minum pakai uangku, tinggal di rumahku. Sekarang kita sudah bercerai, aku akan ambil semuanya kembali. Kamu mau apa? Meskipun kita sudah bercerai, uang hasil jual rumah ini, setengahnya milikku, kan? Betul. Mana uang hasil jual rumah? Kamu si cantik. Kalau kamu berani ambil sendiri, kami tidak akan berhenti. Mau uang, ya? Begini saja, kita ke pengadilan saja. Suan, kamu lebih rela melihatku tidak mampu bayar rentenir? Suan. Lin Hao, sebentar lagi, kamu akan kembali ke asalmu. Kembali seperti dulu, tidak punya apa-apa. Dia memblokirku. Perempuan ini, apa haknya menjual rumah kita? Ya, kalau tidak dapat rumah, hari ini juga aku potong tanganmu untuk bayar hutang. Jangan bang. Aku punya ide. Rumah ini kita bongkar saja, di dalamnya banyak barang berharga. Bongkar. Apa yang kalian lakukan? Rumah ini sudah diumumkan untuk dijual. Ini termasuk merusak properti kompleks. Properti pribadi apaan? Ini rumah saya. Rumah lo? Ini. Rumah ini. Selama ini Ibu Su yang bayar iuran apartemen. Gua nggak pernah lihat lo bayar. Tunjukkan sertifikat rumahnya. Gue. Nggak bisa tunjukin. Kalau nggak bisa, jangan bikin masalah. Jadi lo itu pria tidak berguna. Lo sama Nona Su udah cerai. Mau ngemplang rumahnya buat bayar utang? Perhitungan lo, kedengaran banget. Kalau hari ini nggak keluar duit, gue potong tangan lo buat bayar utang. Ini. Bang, gue punya satu akal. Rumah gue di kampung. Bisa dipakai bayar utang. Nak, ini rumah pensiun mama papa. Nggak bisa digadaikan. Kalau nggak bayar utang, gue mati. Nyawa gue penting apa rumah penting? Mending anak bayar utang dulu. Bang, tolong lepasin anak gue. Ikut kami pulang ke kampung. Ambil sertifikat rumah. Lin Hao, rumah lama lo hari ini resmi dibongkar. Biar lo tahu. Apa? Berhenti dong. Cepat berhenti. Berhenti. Cepat berhenti. Ini rumahku. Kalian tidak boleh merobohkannya. Cepat berhenti. Hentikan. Sertifikat rumah kami masih di dalam. Barang-barang kalian sudah saya suruh orang membereskan dan diletakkan di sini. Sekarang semua prosedur sudah selesai. Sertifikat yang kalian minta juga tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Ini rumah yang kupakai sebagai jaminan utang. Aku berutang 4 juta. Aku hanya mengandalkan rumah tua ini untuk dijual dan menyelamatkan hidupku. Bagaimana kalian bisa seenaknya merobohkan? Betul, ini rumah kami. Siapa yang menyuruh kalian merobohkan? Jika kalian tidak berhenti, aku akan bertarung mati-matian dengan kalian. Jangan emosi dulu. Kalian bilang rumah tua ini milik kalian? Lalu nama di sertifikat rumah, apakah namamu Lin Hao? Apakah namamu Zhao Fen? Atau nama Lin Jiangguo? Lihatlah. Kalian juga tahu pemiliknya adalah Suwan. Dia sudah setuju pembongkaran. Kami mulai bekerja juga sesuai prosedur pemerintah. Jika kalian mau ribut, pergi ribut dengan pemerintah. Betul, kalau mau ribut, pergi ke pemerintah. Bukan pemilik rumah. Omong kosong apa sih? Jangan kira dengan memanggul sesuatu, kalian sudah hebat. Kami bukan orang yang bisa dianggap remeh. Betul. Perempuan kecil, kamu akan mati celaka. Lin Hao, semua yang terjadi hari ini itu akibat perbuatanmu sendiri. Suwan, wanita kecil itu, kamu akan mati celaka. Tanpa rumah lama itu, kita bakal bagaimana nanti? Ini semua gara-gara Suwan. Kenapa tiba-tiba jadi begini?
Rumah lama keluarga Lin hilang? Suwan benar-benar kejam. Kamu hebat banget ya. Rumah lama itu dibeli oleh Nona Su. Kamu masih disebut laki-laki? Pria tidak berguna? Tanpa istrimu, kamu nggak ada artinya. Tidak, bukan begitu, bro. Wih, bukankah kamu pasti punya tabungan, kan? Tunggu aku melewati masa sulit ini, aku akan traktir kamu hidup mewah. Mas Hao, mana ada uang? Bukankah kamu bilang kita tumbuh bersama sejak kecil? Kamu bilang kamu mencintaiku, orang ini, kan? Masa kamu nggak mau bantu? Cinta itu berapa harganya? Ayahku sudah aturkan aku kencan buta. Kita jangan hubungi lagi. Aku pergi. Dasar tak tahu terima kasih. Tante, pinjamkan aku sedikit, dong. Waktu makan dulu. Kamu juga ikut, kan? Aku nggak punya uang. Tanggung sendiri masalahmu. Aku kan nggak maksa kamu traktir. Kamu kok matre banget sih? Pantas. Siapa suruh pamer kemana-mana? Pikiranmu dapat hadiah 100 juta? Cerai, terus pinjam uang buat traktir, sekarang. Nggak bisa bayar, kan? Ditinggal semua. Siapa yang salah? Dulu kamu hidup enak, itu kan karena Suwan. Tapi, kamu perlakukan dia bagaimana? Pukul, hina, khianati. Sekarang tidak punya apa-apa, itu murni karena ulahmu sendiri. Pantas. Bagus sekali. Dulu kenapa aku buta? Melihat laki-laki sepertimu, syukurlah, aku cepat sadar. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi dihisap oleh kalian, para pengkhianat. Suwan, berhenti di situ. Suwan tenang. Aku mohon sama kamu, oke. Berikan dulu uang ganti rugi rumah itu, kamu juga nggak tega kan, melihat tanganku dipotong? Bukan urusanku. Kamu mau bagi harta? 2 minggu lagi temu di pengadilan. Tuan Lin, tenang, Tuan Lin. Kamu siapa lagi? Begitu membelanya, pasti sudah tidur dengan wanita cantik itu, kan? Tuan Lin, jaga mulutmu. Saya dipekerjakan khusus oleh Nona Su, pengacara perceraian. Kalau kamu masih ngomong sembarangan, awas saya lapor kamu fitnah. Pengacara apaan? Menurutku kamu itu Suwan pria, simpanan wanita cantik itu. Berhenti cerewet. Rumah pasti nggak bisa balik. Pikirkan gimana bayar hutang. 4 juta. Kalau hari ini nggak bisa keluar, kita ikut surat perjanjian, potong tangan bayar hutang. Pertimbangkan sendiri, tangan kiri atau kanan. Beri aku waktu aku. Aku pasti cari cara bayar hutang. Beri kamu waktu. Rumah hilang, uang hilang, wanita juga kabur, hutang bayar uang, sudah sewajarnya. Bang, tolong jangan sakiti anak saya. Saya sudah bersujud di depanmu. Ini anak satu-satunya kami. Ini semua tabungan keluarga kami. Ini 200.000. Tolong jangan potong tangan anakku. Tolong kasihanilah kami. Baiklah. Aku orangnya juga baik, karena kalian berdua, aku tidak jadi potong tangannya dulu. Terima kasih, Longge. Tapi hutang harus dibayar. Mulai hari ini, kau kerja gelap di proyek, sampai hutangmu lunas baru kau boleh pergi. Proyek? Aku nggak bisa, Longge. Aku belum pernah kerja begitu. Bang, beri kami tenggang waktu beberapa hari, anakku belum pernah kerja berat. Jangan banyak bicara. Kalau masih bicara, potong tangan kalian. Ada apa? Kau nggak mau kerja? Ayo. Nah, pinjam uang untuk tebus ibumu. Anakku, bagaimana ini nanti? Rumah sudah hilang, anak juga pergi. Nanti malam kita tidur di mana? Kakak, bisakah kami numpang beberapa hari? Hanya 1 malam ya. Dan rumah kami tidak ada kamar kosong, kalian tidurlah di dapur saja. Baiklah. Tikus, Pelan sedikit. apa yang kamu ributkan? Ganggu orang tidur. Kalau nggak mau tidur, keluar aja. Tidur.
kita tidur sekarang. Ini bukan kehidupan manusia. Setelah anak kita menikah, kita tidur di kasur spring bed yang empuk dan ber-AC. Mana pernah menderita seperti ini? Itu semua karena wanita Suwan itu. Kalau dia sabar sedikit, mana ada masalah sebanyak ini? Iya, kalau dia nurut dan menyerahkan rumahnya pada kita, masa jadi begini? Tidak tahu terima kasih. Dasar tidak tahu terima kasih. Jangan biarkan dia lolos. Dia harus mengembalikan uang dari penjualan rumah. Benar. Nak, bagus. Untung kamu punya cadangan. Kamu bersikeras menambahkan namamu di sertifikat rumah. Aku sudah mencarikanmu pengacara perceraian terbaik. Pastikan pria miskin yang naik derajat itu keluar tanpa sepeser pun. Ayah. Ibu. Terima kasih. Kamu adalah putri kesayangan kami. Untuk apa berterima kasih? Setelah masa pendinginan perceraian selesai, masih ada setengah bulan lagi. Apa rencanamu ke depan? Dulu demi stabilitas keluarga saya tidak berani ambil risiko, biasa-biasa saja saya cari kerja di perusahaan desain. Sekarang saya sudah cerai, tidak ada tekanan ekonomi, saya ingin resign dan mulai usaha. Baik, ayah dukung kamu. Ibu juga dukung kamu. Anakku pintar apapun, pasti bisa berhasil. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Nak. Pak Bu. Kalian pinjam uang untuk bebaskan aku? Warga desa tidak mau pinjami kita uang. Tadi malam, aku dan bapakmu di dapur rumah pamanmu bermalam dengan tikus. Hidup ini benar-benar susah. Aku juga sudah tidak kuat. Aku angkat batu sepanjang malam, sungguh tidak sanggup lagi. Suwan sialan itu. Malah bikin keluarga kita begini. Dia sudah cerai, harus kembalikan uangnya. Setidaknya untuk biaya hidup kita. Kalau tidak pergi ke kantornya, kalau tidak bayar, rusak nama baiknya. Betul, aku tahu kantornya, besok aku antar kalian. Baik. Kalian siapa? Kalian tidak boleh masuk. Minggir, kami cari Suwan. Lin Hao. Sayang, akhirnya aku menemukanmu. Jangan bercerai, ya. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku terus bekerja dan terus mengabaikanmu. Maafkan aku, jangan marah, ya. Lin Hao, apa yang kamu lakukan? Sayang, aku salah. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kamu pukul aku pun, kamu marahi aku pun, aku terima. Jangan bercerai, sayang, aku mohon padamu. Aku salah. Aku salah. Ada apa ini? Bertengkar ya? Sampai ke kantor untuk minta maaf. Kelihatannya kasihan. Suwan, Lin Hao ini suamimu. Keluarga kami semua datang, minta maaf. Tidak bisakah kamu sedikit iba padanya? Pepatah bilang, suami istri sehari, 100 hari cinta. Suami istri bertengkar di ujung ranjang, baikan juga di ujung ranjang. Lihatlah Lin Hao sudah berlutut dan menyakiti dirinya sendiri, Suwan. Kamu jangan terlalu sombong, cepatlah baikan. Iya. Rekan kerja semua melihat kamu tega suamimu sendiri. Berlutut di sini menghukum dirinya sendiri? Jika begini masih tidak memaafkannya, hati kamu terlalu kejam. Mulai sekarang semua orang bagaimana bisa bekerja denganmu. Jika kalian sungguh ingin berdamai, tidak akan datang ke kantorku dan membuat keributan dan ingin memanipulasiku dengan pandangan rekan kerja. Bukan begitu, sayang. Lepaskan. Kamu tahu tidak, aktingmu sangat buruk. Suwan, karena kamu tidak menghargai kebaikan. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Suwan, kamu begitu buru-buru bercerai itu karena kamu berselingkuh saat menikah. Kamu buru-buru minta cerai karena kamu berselingkuh dalam pernikahan. Berselingkuh? Ada apa? Mana mungkin manajer Su melakukan hal seperti itu? Apa yang kamu omong kosongkan? Kapan aku berselingkuh?
Aku melihatnya sendiri. Kamu dengan seorang pria keluar dari kafe, bermesraan, bahkan berciuman di depan umum. Aku bilang kita belum bercerai, dan kamu sudah buru-buru berselingkuh. Sebenarnya kami tidak mau bicara. Yang dipermalukan adalah dirimu sendiri. Lihat nanti bagaimana kamu bertahan di perusahaan. Aku berselingkuh, Lin Hao. Sekarang kamu sudah pandai memutarbalikkan fakta, ya? Suan, kalau mau cerai juga boleh, tapi kamu tidak boleh menjual rumah kita dan tidak memberiku sepeser pun, kan? Ternyata cuma mau minta uang. Semuanya, cepat lihat sini. Betapa kejamnya hati wanita ini. Berselingkuh dalam pernikahan, malahan ingin anakku keluar tanpa sepeser pun. Kami berdua, tua-tua sampai tidak punya tempat tinggal. Benar, kami sudah tua. Dia bahkan tidak memberi kami uang pensiun. Hati nuraninya dimakan anjing. Anakku begitu baik padanya, tapi dia tega begini pada kami. Masih ada keadilan tidak? Suan, beri aku 4 juta untuk melunasi utang rentenir, kan? Kamu juga tidak mau rekan kerja bergosip, kan? Karena kalian datang, aku tidak keberatan perbuatanmu itu kuungkapkan ke publik. Lihat saja apakah aku yang digosipkan, atau kamu yang dianggap tikus got, dibenci semua orang. Suan, setidaknya kita pernah menjadi suami istri. Kamu juga tidak ingin hancur bersama, kan? Ikatan suami istri? Saat kamu memukulku, Apakah kamu ingat ikatan suami istri? saat kamu membawa wanita lain ke rumah, apakah kamu ingat ikatan suami istri? Saat kamu menyuruh keluargamu merobek bajuku, apakah kamu ingat ikatan suami istri? Sayang, kapan anakku pernah melakukan hal-hal itu? Kamu perempuan yang tidak setia. Jangan memfitnah keluargaku. Kamu perempuan ini, jangan sembarangan bicara di sini. Anakku tidak pernah melakukan hal itu. Manajer Su, kamu tidak apa-apa. Baiklah, kamu tidak mengaku ya. Kalau begitu hari ini kita bicarakan baik-baik. Tamparan ini, karena dulu kau suruh aku makan dengan anjing. Tamparan ini, karena dulu di depan toko lotere, tamparan yang kau berikan padaku. Tamparan ini, untuk tamparan yang baru saja kau berikan padaku. Kamu berani memukulku? Kamu perempuan, aku. Tamparan ini adalah pembelaan diri. Kamu bahkan memukulku? Semuanya melihat, kan? Perempuan ini, dia tidak hanya berselingkuh, tapi juga memukul orang. Hari ini jika kamu tidak memberiku 4 juta, aku denganmu tidak akan berhenti sampai mati. Intinya kan cuma mau uang? Kamu laki-laki pengkhianat dari keluarga miskin, dari mana mukanya? Omong kosong. Aku tidak berselingkuh. Yang berselingkuh itu kamu. Punya bukti? Kamu melihat aku berciuman dengan orang lain, lalu di mana pasangan selingkuhku? Apa kamu bawa ke sini? Aku bilang, tanpa bukti itu hanya tuduhan. Aku tidak hanya tidak berselingkuh, tapi kamulah yang selingkuh. Aku punya bukti. Apa? Jangan pamer di sini sama aku. Kita akan pernah menikah. Milikmu adalah milikku. Sekarang kau seperti anjing kehilangan rumah. Sekarang, untuk wanitaku ambilkan baskom air cuci kakinya dulu baru pergi. Kau menyuruhku mencuci kakinya? Kak Hao, masa iya? Kakak Suan kan putri manja. Masa ia mencuci kakiku? Kah, kau memotretku diam-diam? Itu ilegal. Aku pasang CCTV di rumahku sendiri. Mana ilegalnya? Awalnya cuma untuk antisipasi maling. Gak taunya merekam seorang yang lucu. Ya ampun, keterlaluan. Bawa wanita lain, rebut rumah mantan istri. Suruh mantan istri cuci kaki wanita itu. Gak punya malu. Pria macam ini masih berani ribut. Cepat pergi. Aku nggak peduli. Kalau kau nggak kasih uang, kau nggak akan tenang. Lagian kita nggak punya tempat tujuan. Kau dan Xiao Hao masih dalam masa penantian cerai. Kita akan nempel terus sama kau. Benar. Hari ini kalau nggak kasih uang, kita nggak bakal pergi. Suan, kau main gini ya? Kerja katamu. Aku lihat bagaimana kau kerja nanti. Ada apa? Ada apa? Bu, perempuan ini cerai dengan anakku.
tidak kasih sepeser pun, dan memukul kami. Dia tidak bermoral. Kalian pecat dia segera. Perempuan macam ini sama sekali tidak pantas di perusahaan ini. Bu, saya buktikan saya suaminya. Perempuan ini genit. Membiarkannya di sini. Tidak takut merusak suasana perusahaan kalian? Kalian? Jadi kalian keluarga Suwan. Dengar ya, perempuan ini sama sekali tidak punya hati nurani, pecat dia segera. Pecat dia, kalian setahun hasilkan 30 juta untukku. Suwan adalah karyawan terbaik kami. Setiap tahun peringkat pertama. Demi kalian sekeluarga besar, dia keluar bekerja keras, cari uang, kalian malah datang ke perusahaan bikin keributan. Dan suruh aku pecat dia. Kalian otak kena pintu. Kau apa kau? Kau sebagai suaminya pemalas bawa perempuan lain ke rumah rebut. Rumah istri sah. Kau tebal muka dari mana? Aku. Sudahlah Satpam. Bu. Usir mereka bertiga. Mulai sekarang dilarang masuk gerbang perusahaan. Siap. Kau mau apa? Pergi. Tunggu. Sengaja merusak properti perusahaan. Ingatkan mereka bayar ganti rugi. Suwan memang pertimbangannya matang. Aku akan suruh keuangan perusahaan menuntut tanggung jawab kalian. Bukan, Suwan, kita sudah 3 tahun jadi suami istri. Kau tidak boleh begini padaku, kau tidak boleh begini padaku. Ikatan suami istri Lin Hao. Sejak kau memukulku saat itu, kita sudah putus hubungan. Suwan dasar, tidak tahu terima kasih, kau mati, celaka. Dasar tidak tahu terima kasih, kau akan kena balasan. Yang harus kena balasan adalah kalian. Manajer Su, apa kau tidak apa-apa? Mantan suamimu itu benar-benar tidak tahu malu. Dia bawa perempuan lain untuk merebut rumah, dan masih punya muka untuk membuat masalah. Benar, untung kamu menyimpan rekaman CCTV. Kalau tidak, pasti mereka akan memfitnahmu. Tidak apa-apa. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Suwan, kau telah diperlakukan tidak adil. Hal-hal ini akan diurus perusahaan untukmu. Komputer yang rusak. Saya suruh bagian keuangan ganti yang baru untukmu. Terima kasih, pimpinan. Tapi ada sesuatu yang ingin saya bicarakan denganmu. Saya ingin mengundurkan diri. Ini mengundurkan diri. Kok kerja baik-baik tiba-tiba mau mundur? Apa karena keluarga itu datang membuat masalah? Tidak sepenuhnya. Akhir-akhir ini saya banyak berpikir. Dulu demi keluarga saya memilih jalan yang paling aman. Tapi sekarang saya sudah bercerai. Saya ingin selagi muda melakukan lebih banyak hal yang saya sukai. Bisa dimengerti. Sejujurnya, selama bertahun-tahun di perusahaan kemampuanmu sudah terlihat oleh semua. Setelah keluar nanti hanya agak berat hati melepasmu. Terima kasih, pimpinan, atas pengertiannya. Kalau begitu, setelah keluar, kerja yang baik. Nanti kalau sukses jangan lupakan kami. Pengacara Gu Lin Hao dan keluarganya datang ke perusahaanku membuat onar. Mereka juga memukul orang di mana-mana. Saya ingin berkonsultasi, apakah tindakan mereka bisa dikenai penahanan? Mereka sudah keterlaluan. Perusakan barang sengaja dan membuat keributan, cukup untuk membuat mereka kerepotan. Saya segera hubungi polisi, biarkan mereka di dalam lagi setengah bulan. Syukurlah. Terima kasih. Sama-sama, ini semua pantas mereka terima. Lin Hao, kau berutang padaku. Bayar satu persatu. 2 minggu ini benar-benar bikin aku kewalahan. Tidur juga nggak nyenyak. Makan juga nggak kenyang. Ini semua salah kamu. Kalau bukan karena ide burukmu, apa kita bisa masuk penjara? Gimana bisa ini salahku? Bukankah kamu yang bilang pergi ke perusahaannya dan bikin keributan? Aku. Sudah, jangan bertengkar. Kamu berani teriak padaku? Kalau bukan karena kamu, bahkan tidak bisa mengatur istrimu sendiri. Bahkan tidak bisa mengatur istrimu sendiri. Jadi begini jadinya. Sekarang aku yang disalahkan? Dulu siapa yang merayuku bilang, mau cerai sama Suwan? Siapa yang bilang setelah menang lotre, bisa nikah sama yang lebih baik? Kalian. Kalian yang menyuruhku cerai sama Suwan. Nah, sekarang jadinya begini. Lotrenya palsu. Uangnya juga hilang. Rumahnya juga hilang. Masih punya utang banyak. Kamu malah menyalahkan kami. Kami kan demi kebaikanmu. Kamu sendiri yang gak mampu. Siapa lagi yang salah? Jangan bertengkar. Aku nggak mampu.
Kalau aku nggak mampu, kalian bisa tinggal di rumah besar selama 3 tahun ini, bisa makan enak dan minum enak. Semua uang selama 3 tahun ini adalah uang Suan. Suan yang menghidupi kalian. Aku. Dasar anak durhaka. Hidup dari seorang perempuan. Kamu nggak punya malu? Apa hakmu memukulku? Bukan begitu. Keluarga kok pukul-pukulan. Hari ini aku ajar kamu. Berani kalau kamu pukul aku sampai mati? Seru banget main-mainnya ya satu keluarga. Longge. Kok kamu datang? Berani kamu tanya? Kamu kabur diam-diam setengah bulan lagi. Bukankah aku harus bawa dia kembali bayar utang? Karena kamu mau kabur. Hari ini kupatahkan tangan dan kakimu. Longge, beri aku waktu lagi. Pasti aku bisa cari cara. Longge beri tenggang waktu beberapa hari lagi. Dakatu. Tenggang? 4 juta, bukan 400? Karena kamu mau kabur, hari ini ikut aku pulang. Sampai kapan utangmu lunas baru boleh pergi? Nak. Anakku. Anak. Bu, aku benar-benar tidak sanggup lagi. Kalau terus begini, aku bisa mati di sini. Terus bagaimana dong? Kita harus cari Suan. Tapi kita tidak boleh melawannya lagi. Aku akan minta maaf padanya. Tidak berguna. Buat apa harapan? Percuma. Kalau kamu jago, tahan lapar. Bu, ayo kita pergi. Hari ini kita harus cari Suan. Biarkan dia merawat kita sisa hidup kita. Bisnisku berjalan lancar. Kalian tidak perlu khawatir. Tidak capek, sangat memuaskan. Syukurlah. Jangan terlalu capek ya. Iya, Bu, kalian jalan-jalan saja ya. Aku sudah sampai depan rumah. Bagaimana kalian masuk? Sayang, kamu sudah pulang. Lin Hao, kamu membuka paksa kunci rumahku. Pintunya tinggal dorong saja, terbuka. Masa kita yang disalahkan? Sayang, jangan bilang begitu dong. Ini kan rumah mertua kita. Aku datang menjenguk mertua. Masuk akal kan? Betul, menantu ke rumah mertua. Sudah sewajarnya kan? Iya dong. Ini yang disebut menjenguk? Ini sih kayak bukan menjenguk. Ini namanya memasuki rumah orang tanpa izin. Urusan izin apa segala. Kita kan satu keluarga. Masa dibeda-bedain? Iya, kami sudah lapar seharian. Makan sedikit kenapa sih? Oh iya, kayaknya di kulkasmu masih ada iga. Ayo, bikinin kami iga asam manis. Kamu masih mau aku masakin? Dulu kan kamu yang masak, kamu tidak masak. Siapa yang masak? Sekarang, segera, keluar dari rumahku. Sayang, jangan marah. Aku benar-benar lapar seharian. Terpaksa cari sesuatu untuk dimakan, makanya aku datang ke sini. Ma, Pa, jangan cuma makan, cepat bujuk Suan. Suan, kami berdua tua juga sudah sadar salah. Selama ini di luar, sudah banyak menderita, itu semua karma. Demi masa lalu, maafkan Xiao Hao. Ya, Xiao Hao sudah tahu sifat asli Xu Hui Hui. Dia cuma cari uang, mana seperti kamu yang tulus pada Xiao Hao. Sayang, aku bersumpah. Kali ini aku benar-benar sadar salah. Aku pasti akan berubah. Aku cari kerja. Nanti aku cari uang untuk menghidupimu. Aku pasti akan berubah. Sudah selesai bicara? Lin Hao, aku bilang, di dunia ini tidak ada jalan kembali. Saat kamu pukul aku, pernahkah kamu pikir hari ini? Saat kamu bawa wanita, suruh aku cuci kakinya, pernah pikir hari ini? Saat kamu suruh keluargaku buka bajuku, pernah pikir hari ini? Aku akan berubah semuanya. Anjing tak bisa berubah kebiasaan makannya. Aku Suan, tidak akan pernah kembali. Kalian sekarang, segera keluar dari sini. Suan, jangan macam-macam. Aku sudah merendahkan diri dan memohon padamu di sini setengah hari. Orang tuaku juga memohon padamu. Sudah cukup, kamu mau apa lagi? Iya, ini rumah kami, rumah anak kami tinggal. Sudah wajar. Punya anakmu, kalian beneran anggap ini rumah sendiri. Kamu dan anakku belum bercerai.
Ini. Rumahmu kan, rumah dia juga. Kami anggap ini rumah kami. Memangnya salah? Gelang ini bagus ya. Kok belum pernah lihat kamu pakai sebelumnya? Bu, ini. Bisa dipakai buat bayar hutang. Iya, aku pernah lihat di tangan anak orang kaya di kampung. Ini jutaan. Ya udah, cepat ambil buat bayar hutang. Itu barang orang tuaku. Kalian letakkan. Kalian mau merampok? Kamu teriak-teriak, apa sih? Orang tuaku lihat doang. Emangnya kenapa? Ini barang mertuaku. Nanti semua jadi milikku, kan? Lin Hao, kamu sekarang bukan cuma suka nyuri-nyuri, sekarang malah berani ngerampok rumah di depan umum. Jangan ngomong jelek gitu dong. Pokoknya, barang-barang ini semua nanti jadi milikku. Kamu berani ngomong sembarangan lagi, awas aku tampar. Berhenti. Berani kamu sentuh anakku? Ini, aku. Nanan kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Ma. Keluarga kalian masih punya muka, datang ke rumah kami. Pergi, semua pergi. Orang dipukul. Mertua laki-laki pukul menantu. Ada apa? Ada apa? Ada masalah? Semua, tolong nilai sendiri. Anakku dengan perempuan ini sudah menikah 3 tahun. Dia tidak memberi sepeser pun, malah minta cerai dan selingkuh. Ini mau mematikan keluarga kami. Kami berdua tua sekarang bahkan tempat tinggal pun tidak punya. Dia bahkan tidak biarkan kami masuk. Tidak bermoral. Suan, kamu melakukan segala kejahatan. Membuat keluarga kami terdesak seperti ini? Kamu tidak takut petir menyambar? Kelihatannya sangat menyedihkan. Putri keluarga Su. Kelihatannya bukan orang seperti itu. Kalian membalikan hitam putih di dunia ini. Kenapa ada kalian orang yang begitu tidak tahu malu? Lin Hao, apa maksudnya aku mematikanmu? Rumah dan mobil semuanya milikku, aku menjualnya untuk uang, apa salahnya? Dulu kamulah yang minta cerai karena tiket lotre palsu. Kamu yang mati-matian jaga gengsi. Traktir makan sampai utang 4 juta juga kamu yang selingkuh sebelum cerai. Dan pukul aku, kalian punya muka apa datang ke rumahku, ribut? Siapa yang pukul kamu? Ya ampun, dia beneran ngelempar mobil. Keterlaluan banget. Lihat, Suan mukanya merah. Dia pasti berantem. Mereka benar-benar bukan manusia. Tadi masih kelihatan kasihan. Ternyata cuma pura-pura. Gak tahu malu. Kalian tahu apa sih? Rumah ini milik anakku. Kami tinggal di sini memang sudah seharusnya. Bukan dia. Selingkuh. Masih merasa benar. Aku selingkuh? Aku masih punya video anakmu selingkuh, loh. Mau aku putarkan ke semua orang? Suan, jangan keterlaluan. Yang keterlaluan itu kamu. Keluarga kalian, sekarang keluar sini. Aku nggak mau pergi. Meski dipukul, aku tetap nggak pergi. Kalau berani, lapor polisi. Biarkan polisi yang urus. Betul. Lihat polisi akan bela siapa. Aku bilang ya. Lapor polisi juga percuma. Polisi datang. Paling dianggap pertengkaran suami istri. Mereka gak akan ngurus. Kamu kira, aku nggak bisa berbuat apa-apa? Pura-pura apa? Lin Hao masuk rumah tanpa izin, tolong segera datang dan tangani. Mulai pura-pura. Lapor polisi lagi? Ada? Gunanya apa? Waktu itu aku rusak komputermu. Cuma di penjara setengah bulan. Kali ini, kita gak ngapa-ngapain, kan? Kamu bisa apa sama aku? Saran aku, pergi sekarang. Kalau tidak, nanti telat. Mau menakut-nakuti siapa? Aku ini demi kebaikan kalian, yang datang nanti, bukan polisi. Kamu takut kan? Tidak berani lapor polisi kan? Bukan polisi. Kenapa sombong? Hari ini, bagaimanapun juga, kita harus menginap di sini. Iya. Jam tangan kalian dan gelang, keluarkan semuanya. Bayar utang anakku 4 juta. Lagi pula, keluarga kalian tidak kekurangan uang segitu. Mau kami bayarkan utangmu 4 juta? Mimpi. Saya sarankan kalian segera letakkan barang itu. Kalau tidak, saya telepon polisi. Saya lapor kalian masuk rumah tanpa izin. Melaporkan kalian. Gelangmu bagus sekali. Sini.
Jangan sentuh dia. Coba sentuh istriku. Kalian mau apa? Lepaskan, kalian, lepaskan. Vas bungaku, hati-hati vas bunga. Kamu berani memukul saya? Aku pukul kamu kenapa? Keluarga bertiga kalian merampok rumah, memukuli orang tuaku, dan memecahkan vas antik keluarga kami. Apa salahnya aku memukulmu? Hanya vas murahan. Pecah ya sudah. Benar, padahal rak kalian sendiri tidak stabil. Pecah, siapa yang salah? Mau memfitnah kami? Tidak mungkin. Ya, tidak ada hubungan dengan kami. Kalau berani, panggil polisi. Biarkan polisi yang menilai. Baik. Tapi kali ini aku tidak mencari polisi, melainkan pengacara. Vas antik seharga 500.000, ditambah kalian sengaja melukai orang. Cukup untuk membuat kalian dipenjara 10 tahun. Ini. 500.000. Kamu bilang 500.000 ya? 500.000, ada buktinya? Warisan dari nenekku. Ada faktur dan sertifikat dan kami punya CCTV. Bagaimana kalian membobol kunci masuk? Bagaimana memecahkan vas? Bagaimana melukai orang? Terekam dengan jelas. Kalian tidak bisa lari. Kamu jangan menakut-nakuti. Aku tidak percaya. Lin Hao, kamu benar-benar pandai bersembunyi. Longge. Lari saja. Coba lari lagi. Bikin aku nyari beberapa hari. 4 juta. Kamu nggak mikir buat nabung bayar utang, malah kayak ayam keluyuran jalan-jalan tiap hari? Hari ini kalau nggak aku hajar, nggak aku patahin kaki, aku ikut nama lo. Jangan pukul. Tolong jangan pukul, anakku. Bayar utang sudah sewajarnya. Lo, Pak Tua, kalau masih megang lo juga ikut kena. Ya ampun, gimana ini? Lari. Jangan pukul. Lari aja. Pantas satu keluarga nggak ada yang bener. Ya. Lari. Jangan pura-pura mati. Kalau ada lagi langsung kupotong tanganmu, ayo. Anakku kok jadi begini? Semua gara-gara kamu. Suwan, perempuan ini. Kamu buat anakku begini. Hari ini kalau kamu nggak kasih penjelasan, kami akan ngotot di sini. Kalian nggak punya malu ya? Boleh kalian ngotot di sini, aku bisa panggil polisi buat tangkap kalian. Tapi anak kesayangan kalian, kalau sampai Cacat kena pukul, jangan salahkan aku. Aku. Ayo. Kamu tunggu aja. Ayo pergi. Nah, kamu nggak apa-apa? Tidak terluka? Aku nggak apa-apa. Sayang vasnya pecah. Yang penting kamu selamat. Barang-barang ini pecah ya pecah. Tidak. Soal ini aku benar-benar tidak bisa melupakannya. Aku akan membuat mereka membayar. Vas antik seharga 500.000. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Anakku. Kenapa mereka pukulnya seberat itu? Kalau tidak kami datang tepat waktu, setuju untuk ikut denganmu kerja Rodi bayar hutang. Kamu pasti sudah dipukuli sampai babak belur. Ini salahmu. Ide buruk apa yang kau berikan? Harus cari Suan minta uang. Sekarang begini jadinya. Uang tidak dapat. Anak kita dipukuli begini. Ah, tidak. Masih bisa salahkan ibu? Kau juga setuju, kan? Kau masih punya muka bicara. Kalau bukan karena kau tidak berguna, sampai tidak bisa menjaga istrimu sendiri, masa kita bisa jatuh begini? Aku tidak berguna? Aku tidak berguna. Kalau aku tidak berguna, masa bisa mendapatkan Suan? Masa Suan mau begitu saja merawat kalian selama 3 tahun? Sekarang begini jadinya. Hasilnya, itu semua karena kalian. Kalian membujukku cerai dengan Suan. Kalian bilang padaku, setelah menang lotre bisa cari yang lebih baik. Sekarang begini jadinya. Rumah juga hilang. Keluarga juga hilang. Kalau mau salahkan, salahkan saja kau ini tua bangka. Kau.
Pak Tua kena stroke. Pak Tua, Wah, kau nggak apa-apa? tolong. Tolong, ada orang nggak? Suan. Tolong, aku mohon selamatkan ayahku. Lin Hao, Ayahku kena stroke. Dia di rumah sakit. Butuh 100.000 untuk biaya operasi aku. Tolong pinjami aku uang, kumohon. ayahmu stroke? Apa hubungannya denganku? Aku tahu aku yang salah. Semua salahku. 1000 salah pun salahku tapi. Kumohon demi hubungan kita sebagai suami istri. Selamatkan ayahku. Dia hampir tidak kuat lagi. Lin Hao, hubungan suami istri kita. Sejak tadi malam, kamu mengamuk di rumahku. Sudah benar-benar habis. Aku yang salah tapi. Anggap saja berbuat baik. Lakukan amal. Ya, aku sujud padamu. Lin Hao, ayahmu stroke bukan karena aku. Memohon padaku tidak berguna. Aku tahu. Tapi Suan, ayahku sekarang terbaring di rumah sakit. Kalau tidak ada uang dia akan mati. Aku hanya bisa datang memohon padamu. Anggap saja. Anggap berbuat baik dan mengumpulkan pahala, ya? Ini dari kontak Yayasan Amal Kota, mereka punya program bantuan medis. Kamu tidak memberiku uang. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Ini terakhir kalinya aku membantumu. Mulai sekarang, jangan muncul di depanku. Suan. Kalau kamu berani menceraikanku, aku akan mati di depanmu. Lin Hao, kamu gila? Aku gila. Ini semua karena kamu yang memaksaku. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Ayahku stroke. Aku punya banyak utang. Kalau kamu tetap tidak menginginkanku, aku benar-benar tidak bisa hidup. Lin Hao, aku bilang sekali lagi, ayahmu stroke bukan karena aku, tapi karena kamu. Kamu yang menaruh harapan seluruh keluarga pada lotre palsu. Kamu yang membawa keluargamu ke rumahku dan berkelahi, berteriak, dan merusak. Akhirnya membuat ayahmu marah sampai stroke. Hari ini aku tidak menyuruh satpam mengusirmu, itu sudah sangat baik dariku. Kalau kamu mau mengancamku dengan kematian, silakan mati, itu tidak ada hubungannya dengan aku. Suan. Jangan kira aku tidak berani. Kalau kamu berani pergi, aku akan segera mati di depanmu. Dasar perempuan. Aku mau mati, kau nggak mau maafin aku. Hati nuranimu dimakan anjing? Ternyata orang yang menggunakan bunuh diri untuk mengancam orang lain pasti menganggap nyawanya sendiri sebagai yang paling penting, sama sekali tidak berani bunuh diri. Orang yang hati nuraninya dimakan anjing itu kamu, kan? Mau ancam aku dengan bunuh diri, mau pakai pemerasan moral, maksa aku bantu kamu. Bikin aku mual banget. Aku nggak peduli. Pokoknya, rumah tangga ini udah kamu hancurin. Aku bakal nempel sama kamu seumur hidup. Bagaimanapun juga, aku benar-benar nggak akan cerai. Baik, kamu nggak mau cerai. Ya udah, kita tempuh jalur hukum. Suan, kita dari zaman kuliah sudah pacaran, kau ingat sedikit masa lalu kita. Maafin aku, apa salahnya kasih aku satu kesempatan lagi? Nggak bisa diperbaiki. Suan, kamu kenapa? Apa kamu hamil? Hamil. Ya, kamu pasti hamil. Bagus banget. Keluarga Lin ada penerusnya. Kita nggak usah cerai. Nggak mungkin, Lin Hao lepasin aku. Nggak akan. Bayinya belum lahir, masa kau biarkan dia nggak punya ayah? Dasar imut berani juga ganggu putriku. Ayah. Putri, jangan takut. Keluarga kalian kemarin malam datang ke rumahku memukul, merusak, dan merampok. Hari ini kamu masih berani mengganggu putriku? Lin Hao, aku bilang padamu, kalau kamu berani datang lagi, aku suruh satpam melemparmu keluar. Bukan, ayah. Wan hamil itu anakku. Sayang. Tidak, ayah, aku tidak apa-apa. Jangan dengarkan omongannya. Pergi. Hamil atau tidak ada hubungannya denganmu. Kalau aku melihatmu lagi mengganggu putriku, setiap kali melihatmu, aku pukul. Wan. Nak, jangan urus dulu wanita ini. Kondisi ayahmu memburuk. Rumah sakit menelepon mendesak kita, suruh kita cepat pulang. Baik. Ayo. Nona Su, selamat. Kamu hamil 6 minggu.
Janin normal semua. Ini bagus sekali ini. Ini. Dokter, saya ingin membuat janji untuk aborsi. Dokter, saya mau buat janji untuk aborsi. Nak, kamu mau menggugurkan bayi ini? Operasinya bisa dijadwalkan, tapi butuh tanda tangan keluarga. Kalian sudah pertimbangkan? Sudah. Setelah sidang besok selesai, saya akan datang untuk melakukannya. Baik, saya daftarkan dulu. Kamu yakin sudah mantap? Saya sudah mantap. Saya tidak bisa membiarkan anak ini lahir dengan ayah seperti itu. Dia tidak pantas. Nak, apapun keputusanmu, ayah dukung kamu. Ibu juga dukung kamu. Penderitaanmu sudah cukup banyak. Tuan Lin, kondisi ayah Anda, meskipun sudah stabil, tapi biaya perawatan lanjutan dan rawat inap, total masih perlu 150.000. Bukan. Kemarin dana amal kan sudah membayar biaya operasi? Dana amal hanya menanggung sebagian. Sisanya 150.000 masih perlu kalian usahakan sendiri. Jika dalam 3 hari tidak dibayar, harus keluar rumah sakit. Bagaimana? Kenapa Suwan datang ke rumah sakit? Apa dia benar-benar hamil? Apa dia benar-benar hamil? Halo, Longge. Kamu beri kelonggaran lagi kamu. Kamu beri tenggang 1 hari saja lagi pula, 4 juta lebih ini. Aku juga akan membayarnya seumur hidup. Hanya 1 hari. Sampah tidak berguna. Aku kasih kamu 1 hari. Kalau sehari tidak kembali, kamu siap-siap dipukul. Terima kasih, Longge. Mas, aku harus berusaha keras mencari uang, nanti kalau kita punya anak, kita adalah yang paling keluarga paling bahagia di dunia. Istriku hebat. Kalau Suwan ada di sini, aku pasti tidak akan sampai jatuh seperti ini. Semua karena tiket lotre palsu itu. Halo. Tuan Lin, masa pendinginan perceraian Anda dan Nona Su sudah berakhir. Saya sekarang secara resmi memberitahu Anda besok ke kantor urusan sipil untuk bertemu Nona Su mengurus proses perceraian. Saya tidak setuju, saya sangat tidak setuju bercerai. Menurut hukum kota Hu kami akan langsung ke pengadilan memberikan bukti perselingkuhan Anda, DLL, bahkan jika Anda tidak hadir pengadilan bisa langsung memutuskan perceraian Anda. Sial. Nona Su bukti cedera yang kamu berikan bukti properti. Rekaman bukti perselingkuhan, semuanya sangat menguntungkan. Pengadilan resmi menyetujui perceraianmu. Selamat, kamu bebas. Terima kasih, pengacara Gu. Ini semua berkat usahamu mengumpulkan bukti. Saya masih ada kasus lain, permisi dulu, semoga kamu bahagia di masa depan. Akhirnya selesai. Kehidupan baruku akan segera dimulai dengan resmi. Suwan, kamu wanita berhati ular berbisa. Kamu telah membuat keluargaku menjadi seperti ini. Kamu akan mati dengan sengsara. Jaga mulutmu, Suwan. Kami telah disiksa olehmu selama 3 tahun. Siapa yang menyiksa siapa? Jika kamu menyentuh anak perempuanku lagi, aku akan bertaruh nyawa denganmu. Suwan. Suwan. Aku mohon padamu. Aku tidak mau apa-apa. Tinggalkan aku seorang anak, boleh? Aku hanya ingin punya anak darimu. Lin Hao, ini sudah tidak ada hubungannya denganmu. Mulai sekarang, kau jalanmu sendiri, aku jembatanku sendiri. Tidak ada lagi hubungan antara kita. Suwan. Kenapa aku harus karena tiket lotre palsu? Bercerai dengannya?
Kenapa aku memukulnya? Kenapa aku mengkhianati? Nak, jangan menangis. Itu semua salah wanita itu. Ini semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu menghasutku untuk bercerai dengannya, bilang setelah menang lotre bisa dapat yang lebih baik. Bagaimana aku bisa jadi begini? Nak. Nak, Sekarang ini, anak hilang, istri hilang, rumah juga hilang. Kau puas sekarang? bagaimana ini? Ayahmu masih menunggu uang untuk menyelamatkan nyawanya. Bagaimana? Hanya bisa tanya bagaimana padaku. Pulang ke kampung cari uang. Semua tetangga desa, tolong selamatkan ayahku. Tidak ada uang, tidak ada uang. Kamu buat masalah, kamu tanggung sendiri. Dulu kan sudah bilang, menang 100 juta. Kenapa sekarang, malah kemana-mana pinjam uang? Betul, pantas. Siapa suruh dulu kejam sama Suwan, sekarang baru menyesal, terlambat. Iya. Kalian benar memarahiku. Tapi kalian juga tidak salah, kalau bukan karena kalian mendorongku, bagaimana mungkin aku tiket lotre palsu meninggalkan Suwan? Lagi pula, waktu itu, saat aku mentraktir makan, kalian juga ikut makan. Sekarang kalian tidak mau meminjamkan uang untuk menyelamatkan ayahku, kalian tidak takut setan mengetuk pintu di tengah malam. Dan kamu. Ayo, ayo, ayo. Xiao Hao, tante juga tidak mudah. Ini 100, ambillah. 100 ini juga tidak cukup. Lebih juga saya tidak punya, kamu cari akal sendiri. Kamu benar-benar bisa sembunyi ya, membuatku repot mencarimu. Longge, aku salah. Aku benar-benar salah. Salah tidak ada gunanya. Aku mau uang. Aku pakai apa untuk bayar utang? Aku sudah dipaksa Suwan sampai tidak punya apa-apa. Ayahku masih terbaring di rumah sakit. Aku tidak punya uang lagi. Berpisah dengan istri dan anak. Aku benar-benar tidak punya uang. Istri dan anak sudah tidak ada. Kamu mau mendorongku ke jalan buntu? Mendorongmu? Memaksamu kenapa? Mau mati? Lunaskan hutang dulu baru mati. Ayo. Longge. Nomor 43, Suwan, datang. Mulai hari ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Kau benar-benar menggugurkan bayinya? Ya. Kok tega banget sih? Aku tega? Waktu kamu menamparku 3 kali, apa kamu tidak tega? Saat diam-diam kau tidur dengan Xu Hui, apa kamu tidak tega? Waktu kamu membiarkan seluruh keluargamu menganiaya aku, itu tidak kejam. Tapi pernikahan kita 7 tahun hancur hanya karena kupon lotre palsu. Apa kamu ikhlas? Kau menceraikanku itu masih bisa diterima. Kenapa harus menggugurkan anaknya? Lin Hao, sebelum kupon lotre palsu itu muncul, bukankah kau sudah berselingkuh? Bukankah kau hidup dari uang istri? Apa kau mau setelah anak lahir dia punya ayah yang berselingkuh dan suka berkelahi? Suwan, aku menyesal, aku salah. Hal yang paling kusesali seumur hidup adalah menceraikanmu. Dulu kau tidak menghargai, sekarang menyesal. Sudah terlambat. Suwan. Suwan. Nak, ayahmu diusir dari rumah sakit lagi. Tidak ada biaya rawat inap, kata mereka. Hari ini kita harus pergi. Pak Lin, hari ini jika kalian tidak bisa membayar biaya rawat inapnya, maka kami minta kalian keluar dari rumah sakit.
Perawat, beri kami tenggang waktu beberapa hari lagi. Sudah diberi tenggang waktu beberapa hari. Kami juga punya aturan. Kalian secepatnya ya. Nah, coba pikirkan cara dong. Bu. Ambilkan air cuci kaki untuk ayah. Aku akan cuci kaki ayah. Ayah, aku tidak berguna. Bahkan biaya obatmu aku tidak sanggup bayar. Istriku sudah tiada. Anak juga sudah tiada. Sekarang bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Hidup seperti ini juga sengsara. Lebih baik aku mengantarmu pergi. Kamu terbebas. Aku juga terbebas. Pak Tua, Xiaosu, aku sudah tahu kamu memulai bisnis sendiri, pasti akan sukses. Kerja sama kali ini sangat menyenangkan. Aku sangat puas dengan rencananya. Aku berharap lain kali bisa bekerja sama lagi. Terima kasih, pimpinan aku juga sangat berharap. Suan. Sekarang kamu melihatku. Tanpa uang sepeser pun. Terlantar di jalan, tidak punya apa-apa. Apa kamu puas? Senang? Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Kamu memaksa datang ke depan perusahaanku jadi gelandangan, aku tidak akan menghalangimu, tapi bagaimana hidupmu tidak ada hubungannya denganku. Aku peringatkan sekali lagi. Kamu juga harus bangkit. Kamu baru berusia 30 tahun masih bisa memulai dari awal. Memulai dari awal. Aku sudah tidak punya apa-apa. Aku tidak berguna. Tahu kamu tidak berguna ya berubahlah. Suan. Bisakah aku memintamu satu hal lagi? Apa? Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Hanya sekali. Aku ini imut. Aku tidak layak hidup. Kenapa dulu aku memukulmu? Kenapa mengkhianati? Kenapa demi tiket lotre palsu aku menceraikanmu? Aku pantas mati. Aku benar-benar pantas mati. Lin Hao. Aku benar-benar pantas mati. Lin Hao, apa kau belum mengerti? Pernikahan kita bukan hancur karena lotre tapi hancur di tanganmu. Lotre itu palsu. Tapi pengkhianatanmu, keserakahan dan perkelahian itu nyata. Kau benar. Bahkan tanpa tiket lotre palsu itu. Aku juga bersalah padamu. Apa masih punya muka untuk minta maaf padamu? Sampai sekarang, aku sudah tidak ingin lagi berhubungan apapun. Kau juga cepat bangkit. Jaga dirimu baik-baik. Bu, kau suka anak laki-laki atau perempuan? Anak laki-laki atau perempuan, ibu suka semuanya. Maaf, perawat operasi ini tidak jadi aku lakukan. Bayiku, ibu tidak akan meninggalkanmu. Aku tetap mempertahankan anak ini. Meskipun ayahnya adalah orang seperti itu,
Tapi, dia tidak bersalah. Bagaimana kau datang? Saya datang untuk minta maaf. Lin Hao, dia. Xiao Hao, dia pergi, mabuk dan berkelahi. Dipukul sampai mati. Suan, demi dia yang sudah tiada, maafkan dia. Aku bersujud padamu. Keluarga kami bersalah padamu. Keluarga kami yang bersalah padamu. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Suamiku mati, anakku juga pergi. Buah karma, inilah buah karmaku. Orangnya sudah tiada. Maaf atau tidak, masih pentingkah? Semoga kita baik-baik saja. Ya. Besok aku pulang ke kampung halaman. Dan tidak akan mengganggumu lagi. Ini alamat makam Xiao Hao. Kalau kamu ingin menemuinya, silakan pergi. Lin Hao, aku membawa anak untuk menemuimu. Aku akan membesarkannya, mengajarinya menjadi baik, agar saat besar nanti, dia tidak akan menjadi seperti dirimu. Kamu di sana. Mulai lagi juga. Karcis lotre palsu yang menyebabkan drama perceraian, akhirnya berakhir. Mulai hari ini, aku juga melepas masa lalu, membawa anak, menuju kehidupan baru.